Ketua Program Studi Agribisnis Ibu Dr. Emma Hilma Melani, MP, yang kami hormati dosen agribisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang kami hormati para pimpinan Ormawa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat bergabung dalam acara bimbingan karir program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan tema peran fasilitas pusat karir dan alumni UMI untuk terwujudnya lulusan yang unggul. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadap dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan lapangan pekerjaan yang dimasuki. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Jidni Fadil. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Jidni Fadil yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang telah dibacakannya dapat menambah pahala, khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi kita selaku pendengar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian pengantar yang akan disampaikan oleh Kaprodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Ibu Dr. Emma Hilma Mailani, MP. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati narasumber untuk
program bimbingan karir pada hari ini, Bapak Ibu dosen yang bisa hadir pada kesempatan ini dan mahasiswa yang sudah ada di dalam Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan memberikan waktunya untuk bisa berada pada ruangan ini. Kita bertemu, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah, pada hari ini kita masih bisa bertatap muka secara maya dan berada dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan kesehatan kita bisa terus terjaga dengan menjaga protokol kesehatan lebih ketat lagi. Bapak dan Ibu sekalian, mahasiswa yang saya sayangi, pada hari ini adalah suatu kegiatan yang mengawali program kompetisi, implementasi program kompetisi Kampus Merdeka yang dilaksanakan oleh program studi agribisnis dengan acara untuk bimbingan karir bagi seluruh mahasiswa yang ada di program studi agribisnis. Ini launching yang mudah-mudahan bisa memunculkan suatu kondisi ke depan, aktivitas dan kreativitas mahasiswa agribisnis ini menjadi lebih baik begitu ya. Aktivitas penelusuran minatnya nanti, kemudian baik yang akademik dan non-akademik, prestasi akademik dan non-akademiknya, mudah-mudahan semakin bertambah waktu, itu semakin bertambah pula perolehan prestasi, baik secara nasional maupun internasional kita dapatkan, sehingga bisa mendukung terhadap seluruh proses pembelajaran di program studi agribisnis dengan Kampus Merdeka, dan juga bisa menjadi salah satu tolak ukur untuk bisa mendapatkan akreditasi yang lebih baik dibanding dengan hari ini. Artinya upaya-upaya yang kita lakukan, segala usaha yang kita lakukan pada hari ini, itu harus lebih baik dari hari kemarin, dan peletakan dasar-dasar kegiatan yang dilakukan pada hari ini juga akan mendukung terhadap program-program kerja, program studi agribisnis di masa yang akan datang. Karena bagaimanapun juga sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari program studi agribisnis, bahwa kita ingin menciptakan lulusan agribisnis yang unggul, mandiri, dan islami. Tentu saja untuk bisa mendapatkan lulusan yang unggul, mandiri, dan islami itu, berbagai upaya perlu kita laksanakan. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan bimbingan karir ini, gitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktu dan memberikan kontribusinya terhadap kegiatan program studi agribisnis. Mungkin ini menjadi satu percontohan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi program studi agribisnis menjadi salah satu program studi percontohan atau inovator untuk bisa menyelenggarakan Kampus Merdeka. Mudah-mudahan juga ini menjadi salah satu pendorong dan memotivasi mahasiswa kita untuk bisa lebih aktif di kampus maupun di masyarakat, sehingga kualitas yang diinginkan tadi seperti yang sesuai dengan visi, yaitu unggul, mandiri, dan islami, itu bisa tercapai. Baik untuk lulusan yang sudah melewati masa-masa studi di agribisnis, maupun bagi yang sedang menimba ilmu dari mulai tingkat dasar, atau bahkan bagi calon mahasiswa yang akan masuk
dan memilih program studi agribisnis. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan karir program studi agribisnis pada hari ini saya buka secara resmi, dan ini dengan ini pula berarti kegiatan Kampus Merdeka yang akan dilaksanakan oleh program studi agribisnis dimulai. Terima kasih. Nasruminallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Emma Hilma Mailani yang telah menyampaikan pengantar serta membuka acara pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki kepada acara inti, yaitu bimbingan karir dengan narasumber Bapak Andri Mawewasi Idharul Haq STHI MM, yang nanti akan dibawakan jalannya acara oleh Saudari Nur Sophia Sandora selaku moderator. Sebelum menyerahkan, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari moderator. Nama Nur Sophia Sandora, tempat tanggal lahir Sukabumi, 5 Mei tahun 2000, alamat Sukabumi, Jawa Barat, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan, SDN Cisarua, SMPN 15 Kota Sukabumi, SMAN 3 Kota Sukabumi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pengalaman kegiatan pelatihan kepemimpinan manajemen mahasiswa LKMM 2 DPW 2 Popmasepi tahun 2019, sertifikasi pertanian organik tahun 2020, peserta pelatihan dasar SDM Kepariwisataan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tahun 2019, volunteer Gerakan Sukabumi Mengajar GSM tahun 2020, peserta lolos pendanaan hibah program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa PHP 2D tahun 2020, peserta pelatihan perkoperasian bagi industri kreatif Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia tahun 2020. Kepada Saudari Nur Sophia Sandora, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak buat MC Dikri yang sudah mempersilahkan saya gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga masih semangat ya menjalani hari ini. Meskipun kita tahu cuaca hari ini lumayan mendung juga, terus hujan sedikit gerimis, dingin gitu ya, pengennya rebahan, scroll Instagram, tapi mudah-mudahan itu semua tidak menyurutkan semangat teman-teman buat ikut serta dalam kegiatan kali ini gitu ya, ikut serta sampai selesai, karena nanti informasi yang didapatkan juga akan sangat bermanfaat banget gitu kan. Nah, terima kasih sudah diberi kesempatan, saya sudah diberi kesempatan untuk menjadi moderator dalam kegiatan kali ini, yang mana saya harap ini akan menjadi proses belajar bagi saya gitu. Nah, hari ini kita akan sama-sama nih mendapatkan informasi mengenai bimbingan karir. Nah, bimbingan karir itu sedikit bocoran nih dari saya ya. Mengenai bimbingan karir itu suatu proses bantuan, layanan, pendekatan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya mengenai dunia kerja, merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, mampu menentukan dan mengambil keputusan dalam memilih karir, pekerjaan, ataupun profesi. Nah, kegiatan ini perlu teman-teman ketahui juga ya, kegiatan ini yang diwajibkan untuk semua mahasiswa agribisnis dan dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, agar lebih banyak lagi yang virtual dulu deh buat program studi agribisnis yang sudah lolos nih, dapat PKKM tahun ini. Nah, tentunya bimbingan karir ini bakal sangat penting banget dan pastinya bakal berguna banget gitu
tapi mahasiswa semester 2, semester 4, semester yang lainnya pun perlu gitu, pasti bermanfaat banget. Karena pastinya kan kita perlu buat rencana juga ya ke depannya mau kayak gimana, terus masa depan kita mau jadi seperti apa. Karena kita harus tahu mulai dari sekarang kayak what are we will doing after finish this college gitu. Apa sih yang harus kita lakukan setelah lulus dari kuliah ini. Nah, maka dari itu nggak perlu lama-lama lagi nih, kita langsung terhubung dengan pemateri kita. Boleh di-share CV-nya dulu nih sebelumnya. Saya mau bacain dulu CV-nya. Nah, pematerinya juga luar biasa banget. Ini ada Bapak Andri selaku Wakil Rektor 3. Nah, kita bacain dulu ya CV-nya. Ini dia nih. Nama lengkap Andri Muasi Idarul Haq, tepat tanggal lahir Jakarta 16 Maret 1980, orang tua kandung Barhoya Mansur almarhum dan Himatul Aliyah, status menikah, warga negaraan Indonesia, agama Islam, dan alamatnya sekarang di Jalan Bayangkara, Gang Kaswari 2, Kota Sukabumi. Pendidikan formal ada SDN Cikole 1, Kota Sukabumi, ada Pondok Pesantren Darul Arkom Garut, S1 Universitas Islam Negeri Bandung, S2 Universitas Pajajaran dan Universitas Winaya Mukti Bandung, dan sekarang S3 pasca sarjana program Dr. Religious Studies UIN Bandung. Pengalaman organisasi, pimpinan daerah Muhammadiyah Sukabumi, pimpinan daerah Muhammadiyah Sukabumi sebagai bendahara umum 2 periode ya, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Sukabumi sebagai wakil ketua, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi sebagai Ketua Rukun Warga RW 05. Dan yang terakhir ada pengalaman pekerjaan, ada dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sukabumi, kemudian Kepala Bagian Umum dan SDM Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Ketua PTJ UMI, Ketua Pusat Studi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan UMI, Ketua Lembaga UMI, dan sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Oke, tepuk tangan virtual dulu buat pemateri kita hari ini. Kepada Bapak Andri, halo Pak. Assalamualaikum. Ada suaranya ya? Ya, mangga dipersilakan kepada Pak Andri. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang sangat mendung. Kita sudah hampir memasuki pertengahan bulan Zulqa'dah ya. Sekarang sudah tanggal 12 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 23 Juni 2021. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan jazakallah kepada program studi agribisnis yang berhasil lolos di kompetisi Kampus Merdeka. Program pada pagi hari ini merupakan salah satu implementasi dari beberapa program yang akan dilaksanakan terkait dengan kompetisi Kampus Merdeka. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Prodi Agribisnis yang sudah memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini, dan saya secara pribadi merasa terhormat diminta memberikan materi tentang bimbingan karir, karena walaupun bagaimana tata kelola pusat karir di UMI ini memang ke depan insya Allah akan diperbaiki semaksimal mungkin, dan
kegiatan pada pagi hari ini, sebagaimana tadi Ibu Ketua Prodi sampaikan, mudah-mudahan menjadi pionir, dan ini juga sekaligus mengingatkan kami di bidang kemahasiswaan untuk memperbaiki tata kelola pusat karir yang ada di kampus kita. Yang terhormat Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Dr. Amelia. Yang saya hormati Ketua Prodi Agribisnis, Ibu Dr. Emma Hilma. Yang saya hormati ibu-ibu, saya belum lihat bapaknya, dari Prodi Agribisnis, rekan-rekan panitia yang membantu kegiatan pada pagi hari ini, juga seluruh peserta kegiatan bimbingan karir melalui Zoom. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat karunia serta limpahan nikmat darinya, kita masih diberikan berbagai macam kesempatan oleh Allah, salah satunya kesempatan untuk melakukan aktivitas sebagaimana yang kita rencanakan, dan Allah takdirkan kita bisa melaksanakan kegiatan yang hari ini akan kita laksanakan bersama, yaitu bimbingan karir, karena tanpa izin Allah, apapun bentuk perencanaan kita, maka tidak akan pernah terrealisasi jika Allah memang tidak izinkan. Maka puji syukur menjadi hal yang sangat mutlak rasanya kita panjatkan kepada Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat, tabiin serta kita umatnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan mahasiswa yang Bapak banggakan, izinkan Bapak menyampaikan materi sebagaimana yang diminta dari Prodi sejak beberapa minggu yang lalu. Saya dihubungi sama Bu Reni Sukmawani untuk diminta menjadi pemateri pada bimbingan karir pada pagi hari ini. Maka sebagaimana tema yang diusung pada kegiatan pagi hari ini, peran fasilitas pusat karir dan alumni UMI untuk terwujudnya lulusan yang unggul. Kalau saya merujuk kepada statuta, termasuk saya juga bertanya kepada orang-orang yang pernah ada di bidang kemahasiswaan, dalam hal ini orang-orang yang pernah mengelola pusat karir dan alumni di UMI ini, maka sesungguhnya tahun lalu menurut informasi yang saya dapatkan, itu sempat diajukan pusat karir ini menjadi satu unit khusus di UMI yang memang punya konsen untuk mengelola karir mahasiswa dan alumni, juga hal-hal yang terkait dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Dan yang tidak kalah penting sebetulnya, dengan adanya unit khusus ini, nanti ada orang yang bertanggung jawab secara penuh, sehingga pusat karir ini dapat dimanfaatkan demi kemaslahatan seluruh stakeholder, baik mahasiswa aktif kita maupun para alumni kita. Termasuk dengan stakeholder eksternal, yaitu institusi-institusi yang memang sudah dikerjasamakan. Tapi menurut informasi yang saya dapatkan, hal ini belum bisa direalisasikan. Insya Allah pada tahun ini kita akan segera membuat atau mengajukan ya pusat karir ini sebagai unit khusus yang memang punya tanggung jawab penuh untuk mengelola karir para mahasiswa dan para alumni, ya, sehingga selama ini ketika memang para alumni sudah mendapatkan penempatan pekerjaan sesuai dengan minat dan bidang mereka, atau mungkin ada yang tidak sesuai dengan minat dan bidang, ini kan belum dapatkan database yang pasti. Bahkan saat ini kami sedang membuat, atau sudah selesai ya, membuat sistem informasi manajemen tracer study. Tapi untuk karirnya belum, karena ini terpisah ya. Ke depan insya Allah kita akan sempurnakan, khusus mungkin di organisasinya dulu ya, tata kelola organisasinya dulu, sehingga nanti punya payung hukum yang jelas ya. Silakan dilanjutkan slide-nya. Ya. Tadi
moderator sudah menyampaikan pusat karir ya. Apa itu pusat karir? Kalau kita bicara pusat karir dan alumni atau di UMI seringkali disebut PUKAU, seringkali orang memiliki konotasi bahwa pusat karir dan alumni ini seolah-olah peruntukannya untuk para alumni, seolah-olah ya. Padahal dalam pemahaman yang saya pahami, yang sangat sederhana ya, pusat karir dan alumni ini bukan diperuntukkan hanya untuk para alumni saja. Kami berencana pusat karir dan alumni ini justru akan kita prioritaskan bagi para mahasiswa aktif. Makanya saya mengucapkan terima kasih program studi agribisnis yang mewajibkan seluruh mahasiswa aktifnya untuk mengikuti kegiatan ini. Karena kita akan merencanakan itu bukan sekedar untuk para alumni saja. Justru kita akan merancang bagaimana para mahasiswa aktif yang sedang melakukan kegiatan perkuliahan di kampus kita, dari dia mulai masuk sampai nanti keluar itu, kita membuat sebuah perencanaan yang jelas. Kira-kira peminatannya kemana, apa bentuk pelatihan yang harus kita buat, yang harus kita siapkan, dan kita petakan sedemikian rupa, maka setelah mereka keluar itu, mereka sudah jelas mereka akan kemana. Ada yang mungkin memilih untuk melanjutkan aktivitas sebagaimana mereka laksanakan selama ini. Ada beberapa mahasiswa yang saya kenal misalkan sudah berwirausaha, mungkin dilanjutkan bidangnya. Ada yang mungkin ingin mengeksplor ilmunya sesuai dengan bidang keilmuannya, karena sudah kita petakan sejak dari mahasiswa. Ketika mereka lulus, mereka sudah tidak bingung lagi kalau mau kerja di mana. Mungkin di ujungnya pun nanti kita akan coba arahkan kemana para lulusan ini akan melanjutkan aktivitas pekerjaan mereka. Jadi di pusat karir yang insya Allah kita akan kelola ke depan, ini bukan sekedar untuk para alumni yang sudah lulus saja, tapi kita akan siapkan justru untuk para mahasiswa aktif yang sedang merancang bagaimana ke depan mereka, sehingga kita sudah persiapkan sedemikian rupa. Insya Allah kita akan siapkan ke depan seperti itu, termasuk juga kita sedang merancang sistemnya ya, terkait dengan pusat karir ini, karena memang belum kita siapkan untuk pusat karir. Kita baru membuat untuk yang tertiary study saja. Nah, sebetulnya kalau kita bicara pusat karir sebagai sebuah sistem pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi mahasiswa atau alumni di suatu perguruan tinggi. Nah, dari pengertiannya saja, sesungguhnya pusat karir ini peruntukannya bagi para mahasiswa yang aktif dan para alumni. Sehingga mungkin ketika prodi agribisnis sudah terpikirkan bagaimana para mahasiswa aktif ini diberikan pendidikan serta pelatihan yang memang diperlukan untuk menopang rencana mereka setelah mereka lulus, ini sangat luar biasa. Sudah lebih maju beberapa langkah dibandingkan prodi yang lain. Artinya sudah mempersiapkan para mahasiswanya ketika lulus sudah siap untuk bekerja sesuai dengan peminatan, sesuai dengan bidang ilmu yang dia miliki, ditambah dengan bekal pelatihan yang kita sudah siapkan secara bersama-sama. Dilanjutkan. Kalau bicara layanan pusat karir, maka ada banyak hal yang ada dalam pusat karir yang ideal di sebuah perguruan tinggi. Di pusat karir yang lalu ya, yang sempat dikelola oleh bidang kemahasiswaan yang lama, tidak salah Aris ya, Judiansah yang penanggung jawab pengelolanya, ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ya, yang pertama misalkan pelatihan. Nah, pelatihan atau training, sebagaimana pengertiannya, ini sebuah aktivitas pendidikan yang singkat dan normal, yang dapat memberikan keahlian dan keterampilan yang memang spesifik sesuai dengan peminatan yang diharapkan. Kalau saya misalkan melihat di prodi agribisnis khususnya, dan karena ini Fakultas Pertanian, juga ada rekan-rekan dari akuakultur yang memang sejak mereka mahasiswa aktif saat ini sudah punya aktivitas yang memang peminatannya sudah jelas. Ada yang saya lihat jadi konsen di
budidaya ikan koi ya. Nah, ini sangat luar biasa dan dia memang saya lihat ahli ya di bidang itu. Sehingga ketika memang kita melaksanakan pelatihan, nah kira-kira pelatihan yang bisa mendorong peningkatan kualitas budidaya ikan koi ini apa? Poin mana ya? Apa bentuk pembenihannya atau fasilitas pendukung untuk pemeliharaannya dan seterusnya sesuai dengan peminatan yang dibutuhkan. Sehingga pelatihan ini kita akan rancang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi ketika kita menyusun program pelatihan untuk para mahasiswa atau para alumni, kita hanya membuat rancangan pelatihannya saja, tapi untuk materi pelatihannya disesuaikan dengan kebutuhan. Kira-kira apa yang dibutuhkan. Jadi tidak sebaliknya kita membuat program pelatihan, tapi ternyata program itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mereka harapkan. Nah, yang selanjutnya dalam pusat karir di sebuah perguruan tinggi, khusus mungkin bagi para mahasiswa yang masih aktif, di kurikulum yang kampus merdeka yang saat ini sedang kita implementasikan, maka magang menjadi poin penting yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, di MBKM yang sekarang, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka magang ini menjadi salah satu hal yang memang jika selama ini pemahaman para mahasiswa ini magang ini hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu, untuk mata kuliah tertentu, untuk aktivitas non akademik tertentu, maka sesungguhnya magang saat ini di MBKM yang sekarang ini menjadi peluang bagi para mahasiswa untuk mengeksplor ilmu mereka di dunia yang lebih real, ya, di dunia pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka. Dan ini kan bentuk-bentuk magang di setiap prodi mungkin akan berbeda ya bentuk magangnya. Khusus misalkan di agribisnis, nanti mungkin magangnya juga di tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan bidang keilmuan mereka. Nah, magang sebagai salah satu hal yang memang penting, yang menurut undang-undang menyebutkan bahwa magang merupakan bagian dari salah satu pelatihan kerja yang diselenggarakan di sebuah perusahaan dengan tujuan magang yang utama adalah mempersiapkan para pelajar atau mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja dan bisa memberikan keterampilan yang dibutuhkan industri. Nah, kalau kita melihat dari arah kebijakan Kementerian Kemendikbud yang sekarang, maka bagaimana sebetulnya arah kurikulum yang memang dirancang itu agar dunia usaha dan dunia industri, dalam hal ini DUDI, kita sering menyebutnya DUDI, ini bisa terkoneksikan dengan baik dengan dunia institusi perguruan tinggi. Jadi ketika para mahasiswa kita punya kesempatan magang di industri, di perusahaan apapun itu, maka magang yang dilaksanakan oleh perusahaan ini sesuai dengan kebutuhan yang mereka harapkan. Dan nanti feedback-nya adalah perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa itu sesuai dengan kebutuhan industri yang kelak akan menerima para mahasiswa ini. Nah, nanti hal-hal yang seperti ini kan tidak bisa simsalabim kita langsung implementasikan. Ini perlu diskusi, perlu dialog-dialog panjang, khususnya dengan stakeholder yang akan menerima magang mahasiswa kita. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus senantiasa menyiapkan jejaring yang sangat kuat. Karena walaupun bagaimana, magang ini kan harus difasilitasi oleh kampus. Sehingga para mahasiswa kita yang akan magang tinggal masuk saja. Kecuali mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang punya relasi, sehingga kita hanya membuat memfollow up saja ketika memang mahasiswa punya pilihan ketika akan melaksanakan magang. Dan ini rata-rata kan dilaksanakan oleh para mahasiswa yang aktif ya untuk yang magang ini. Sehingga pusat karir yang dimaksud dalam aktivitas pusat karir dan alumni di kampus kita ini memang tidak hanya memprioritaskan atau mengelola aset yang sudah dalam bentuk alumni. Justru kita ingin mengelola aset yang masih aktif, yaitu para mahasiswa aktif kita. Nah, sehingga bentuk-bentuk kegiatan dan layanan yang
nanti disiapkan itu adalah layanan yang kita prioritaskan bagi para mahasiswa aktif, ya, dikhususkan seperti itu. Kemudian karir. Nah, karir atau sebagaimana yang menjadi tema besar kegiatan pada pagi hari ini, bimbingan karir ini kan menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana sesungguhnya setiap mahasiswa yang masuk ke Universitas Muhammadiyah Sukabumi ini punya mimpi besar. Ketika beliau atau mereka lulus nanti dari UMI, maka mereka ingin menjadi sesuatu yang memang sesuai dengan impian dan cita-cita mereka. Nah, untuk mendukung cita-cita dan harapan mereka ketika mereka masuk menjadi mahasiswa kita dan memutuskan menjadi mahasiswa agribisnis, maka sesungguhnya kita sudah harus mempersiapkan bentuk konseling karirnya. Nah, termasuk kan ini akan saling berkaitan dengan pelatihan, dengan magang, dan seterusnya. Nah, sehingga memang untuk konseling karir ini, nah, sejauh yang saya pahami di pusat karir yang saat ini ada, ini kita belum memiliki orang yang memang punya keahlian untuk dijadikan sebagai konsultan karir atau untuk dijadikan sebagai tempat bertanya para mahasiswa kita atau para alumni kita terkait dengan karir mereka akan kemana dan dibawa kemana. Yang ada itu di kita seperti guru BK lah ya kalau di sekolah, ini lebih kepada bimbingan yang hal-hal yang bersifat dengan psikologis ya yang ada di kita sekarang. Dan itu pun waktunya terbatas ya, ketika memang ada mahasiswa yang membutuhkan baru kita hubungi dan nanti janjian ketemu baru ada layanan seperti itu. Nah, sebetulnya konseling karir ini penting untuk merancang setiap mahasiswa yang ada di kampus kita untuk merencanakan karir mereka ke depan mau seperti apa. Dan perlu ada tempat mereka untuk bercerita, berkonsultasi dengan dengan cita-cita dan harapan mereka ke depan. Nah, memang sejauh ini kita tidak memiliki konseling karir ini, ya, yang tadi saya sampaikan di awal, karena Pukaunya sendiri secara organisasi, secara belum memiliki payung hukum yang jelas. Kita insya Allah akan perkuat itu, sehingga hal-hal yang memang harus ada yang menjadi bagian dari layanan ya pusat karir ini kita akan secara bertahap penuh. Yang selanjutnya adalah di karir ini adalah bursa kerja. Nah, di bursa kerja misalkan sepemahaman saya, karena dalam beberapa tahun terakhir saya ikut dalam aktivitas di pusat karir ini. Jadi bursa kerja yang seringkali dilaksanakan oleh pusat karir ya beberapa periode yang lalu ini memang tidak maksimal ya. Baik tidak maksimal itu yang pertama karena memang faktor para pencari kerjanya ya, dalam hal ini para alumni kitanya yang tingkat partisipasinya rendah. Yang kedua, memang perusahaan yang diundang untuk membuka peluangan pekerjaan khusus bagi para alumni kita pun memang tidak banyak. Yang saya ketahui di 2 tahun yang lalu misalkan itu hanya 3 atau 4 perusahaan, dan itu rata-rata juga perusahaan-perusahaan keuangan ya, ada yang leasing dan seterusnya, ada bank ya, sehingga hanya sedikit sekali peminatan para alumni kita yang ingin ikut di bursa kerja tersebut. Kemudian juga banyak alumni kita yang memang nggak mau ikutan karena mereka tahu perusahaan-perusahaan yang membuka kesempatan pun perusahaan-perusahaan yang memang dari tahun ke tahun itu juga ya. Nah, permasalahannya adalah ketika kita ingin melaksanakan bursa kerja, kalau kita yang menjadi penyelenggara, maka yang saya ketahui dari hasil diskusi kami beberapa tahun yang lalu, ini memang harus ada kerjasama yang sangat intens dengan pihak Disnaker, ya, baik kota maupun kabupaten. Jadi kalau kita melaksanakan itu harus diketahui oleh mereka dan mereka siap memfasilitasi dan seterusnya. Nah, selama ini kan yang saya ketahui di pusat karir alumni di UMI itu beberapa tahun yang lalu itu, jadi kegiatan bursa kerja ini waktunya itu kan menyesuaikan dengan aktivitas kegiatan wisuda ya. Jadi masuk ke dalam rangkaian wisuda.
Nah, sehingga mungkin bulan-bulan September, rata-rata wisuda September ya, atau di gelombang 2 bulan Maret, ini mungkin banyak perusahaan yang memang sedang tidak membuka lowongan pekerjaan, sehingga waktunya tidak pas, momennya tidak tepat gitu ya. Nah, kami merancang ke depan kita akan kerjasama dengan Pemda Kota khususnya yang mudah aksesnya untuk melaksanakan kegiatan bursa kerja ini, ya. Jadi kita nanti insya Allah akan kerjasama dengan pihak Pemda ketika memang melaksanakan bursa kerja, maka kita ingin banyak perusahaan-perusahaan baik nasional, multinasional maupun yang lokal yang terlibat dalam aktivitas bursa kerja ini sehingga membuka peluang bagi para alumni kita maupun para mahasiswa aktif kita untuk berkesempatan mengikuti aktivitas di bursa kerja tersebut. Insya Allah kita akan laksanakan. Yang ketiga di karir ini rekrutmen ya di kampus. Ya, sejauh ini walaupun memang kita belum memiliki database yang baik ya, terkait dengan alumni dari tahun ke tahun ya, tapi rekrutmen yang dilaksanakan dari kampus untuk beberapa unit kegiatan itu memprioritaskan para alumni dari lulusan kampus kita untuk bekerja di kampus kita. Nah, walaupun mungkin kita belum memiliki database yang baik, berapa jumlah mahasiswa yang lulusan kita yang lantas direkrut dan menjadi bagian dari kampus kita. Ada yang sudah menjadi dosen, sudah jadi ketua prodi, ada yang jadi sekretaris prodi, atau ada di beberapa di tendik, ada yang juga di unit-unit yang tersebar di kampus kita. Dan ini kita belum punya data berapa jumlah alumni dari kampus kita yang direkrut oleh kampus menjadi bagian dari kampus kita. Nah, yang keempat, layanan yang ada di pusat karir adalah research study. Nah, research study ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, ini kita baru saja membangun dan menyelesaikan sistem informasi manajemen research study ini. Mengapa kita bangun dan kita membuat sistem ini? Karena ini menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dalam IKU-PT yang sekarang, maka research study menjadi poin penting bahkan yang pertama ya. Nah, bagaimana sesungguhnya para alumni ini kita dapat meneliti, kita juga dapat menganalisis situasi para alumni kita yang sudah bekerja atau yang dalam proses mencari kerja. Ya, termasuk ketika yang sudah bekerja, bagaimana situasi pekerjaan mereka dan bagaimana ilmu yang mereka dapatkan di kampus ini termanfaatkankah atau bukan atau bahkan sebaliknya. Ya. Sehingga pelacakan ya jejak para alumni ini penting karena kita ingin feedback dari para alumni ini ke kampus kita. Ketika memang para alumni ini dengan ilmu yang kita bakali dari kampus selama mereka studi di kampus ini, ternyata ilmu yang mereka bekal ilmu ini dapat diimplementasikan di tempat pekerjaan mereka dengan baik, bahkan respon dari tempat mereka bekerja sangat luar biasa, artinya lulusan dari kampus kita pekerjaannya sangat baik, kemudian juga jujur dan seterusnya, sehingga ketika ada feedback ke kampus kita, kita bisa mengevaluasi, oh ternyata kurikulum yang kita rancang saat ini sesuai dengan kebutuhan di pasar, di dunia kerja. Tapi sebaliknya ketika alumni kita sudah bekerja, kemudian di tempat pekerjaan itu mereka merasa ilmu yang saya bawa, bekal ilmu yang saya bawa dengan apa yang saya rasakan di dunia kerja kok ternyata jauh. Atau ada kalimat kadang-kadang, nggak kepake dan seterusnya. Ini kan ketika ada feedback seperti itu, maka prodi dalam hal ini kampus bisa mengevaluasi kurikulum yang berjalan saat itu ya. Walaupun mungkin research study ini minimal kan 2 tahun setelah mereka lulus ya. Dengan harapan mereka sudah bekerja. Nah, sehingga research study ini penting untuk meningkatkan kualitas institusi dalam hal ini kampus kita. Terutama upaya untuk memperbaiki kualitas kurikulum yang digunakan selama ini. Jangan-jangan kurikulum yang dipakai saat ini kurikulum yang sama ketika kurikulum yang dipakai oleh dosen-dosen pada saat mereka kuliah dengan situasi dan kondisi yang sudah sangat berbeda. Ya. Ketika para dosen yang sekarang jadi ngajar itu jadi mahasiswanya tahun 90-an, sementara kalian sekarang sudah memasuki tahun 2022 bahkan
dengan kurikulum yang dipakai zaman dosennya ketika menjadi mahasiswa mungkin akan sangat berjauhan. Maka pentingnya thesis study ini adalah tidak lain adalah bagaimana kita memiliki feedback yang baik dari para mahasiswa alumni kita, termasuk dari institusi mereka bekerja. Feedbacknya bagaimana sehingga kita akan perbaiki. Kurikulum itu akan disesuaikan dengan kebutuhan di dunia kerja. Silakan dilanjutkan. Nah, tadi sepintas sudah saya sampaikan, salah satu layanan di pusat karir adalah pelatihan dalam meningkatkan soft skill ya. Baik itu hal-hal yang memang bersifat teknis ataupun hal-hal yang memang bersifat non teknis. Kalau berdasarkan pengalaman di beberapa tahun terakhir, ketika memang pusat karir ini melaksanakan aktivitas pelatihan, itu karena kegiatannya seringkali nempel di kegiatan wisuda, maka pelatihan yang dilaksanakan di pusat karir saat itu menjadi bagian dari pembekalan calon wisudawan. Ya. Salah satu hal yang memang dilaksanakan pada saat pembekalan calon wisudawan adalah bagaimana teknis mereka cara membuat lamaran yang baik dalam sistematika penulisannya maupun kata-kata yang digunakan ketika mereka menulis lamaran, sehingga surat lamaran ini menarik para institusi-institusi atau perusahaan-perusahaan yang nanti akan kita tujukan, termasuk cara membuat CV-nya seperti apa, termasuk juga di pelatihan itu bagaimana teknik wawancara, terutama yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang saya ketahui di pusat karir yang lalu itu aktivitas pelatihannya ya yang sudah dilaksanakan ini hal-hal yang memang sangat teknis ya, termasuk juga public speaking-nya dan seterusnya, karena di Pukau yang lalu itu aktivitas pelatihannya melibatkan dosen-dosen yang memang expert di bidang-bidang tertentu ya, kayak untuk lamaran kerja ya, ini kita melibatkan dari prodi PBSI. Untuk yang wawancara bahasa Inggris kita libatkan dari prodi sastra Inggris, sehingga para mahasiswa para calon alumni saat itu dibekali dengan pelatihan-pelatihan dasar yang memang menurut pandangan kami saat itu dibutuhkan oleh mereka. Ya. Selanjutnya, silakan. Nah, konseling karir sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini kan rata-rata kegiatan yang idealnya dilaksanakan adalah bagaimana kita merancang sebuah aktivitas bagi para mahasiswa untuk merancangkan mereka ke depan mau jadi apa dan mau kerja di mana. Nah, maka ini yang idealnya seperti ini ya. Konseling ini harus dilakukan oleh seorang konselor yang profesional. Nah, ini kan acara klasik di kampus kita, kalau kalau kita pakai jasa konselor kan harus bayar ya. Nah, biasanya alasannya tidak ada anggaran untuk membayar konselor dan seterusnya. Mungkin ke depan kita akan rancang aktivitas-aktivitas seperti ini karena ini penting ya. Ya, terima kasih saya sudah diingatkan oleh Prodi Agribisnis untuk meningkatkan tata kelola ya di pusat karir dan alumni ini, karena hal-hal seperti ini terutama yang konseling karir seingat saya belum pernah ada ya, kecuali mungkin di prodi-prodi tertentu, misalkan di agribisnis atau di aquaculture ya, di Fakultas Pertanian, mungkin dosen-dosennya konsen untuk mengarahkan para mahasiswanya. Nah, sebetulnya konseling ini kan tanggung jawab di pusat karir sebetulnya. Bagaimana kita menyiapkan para konselor-konselor yang profesional sehingga bisa mengarahkan para mahasiswa kita untuk merencanakan dan merancang lulusan kita itu mau kemana, mau ditempatkan di mana, mau kerja di mana. Nah, sehingga ketika mereka menjadi mahasiswa dan kelak lulus, mereka tidak akan bingung lagi karena mereka sudah punya gambaran yang jelas. Mereka akan kerja di mana dan akan apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan arahan yang dilakukan selama mereka melaksanakan konsultasi dengan konselor yang kita siapkan. Termasuk kan konseling karir ini biasanya tempat curhat lah ya, curhat para mahasiswa kita, karena mungkin ketika mereka memilih prodi A, ternyata peminatan dia itu bukan di prodi A sesungguhnya,
tapi dia sudah kadung jadi mahasiswa di prodi A. Nah, nanti mungkin fungsi dari konselor ini bisa mengarahkan untuk karir mereka ini apa tetap dengan bidang keilmuan yang sedang ditempuhnya saat ini atau memang ada bidang lain yang sesungguhnya dia minati ya. Inilah pentingnya ada konselor yang profesional ya. Lanjutkan. Nah, selanjutnya bursa kerja. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, kita memang belum bisa melaksanakan bursa kerja sebagaimana kampus-kampus besar yang lain. Ya, karena satu dengan lain hal lah ya. Seingat saya yang agak rame ya, tahun 2017 atau 16 gitu ya, sempat agak rame, itu dengan estimasi saat itu karena kita hanya fokus ke alumni saja, diperkirakan pada saat itu kita punya calon alumni yang akan wisuda itu ada 500-an kurang lebih ya. Setelah Pukau saat itu mengundang beberapa perusahaan untuk melaksanakan bursa kerja di kampus, di aula saat itu, ternyata yang datang tidak sampai setengahnya, bahkan hanya 20%-nya. Nah, sehingga banyak perusahaan-perusahaan saat itu yang kecewa lah ya. Nah, sehingga ketika tahun selanjutnya dihubungi untuk membuka lagi bursa kerja di kampus, mereka mundur karena yang tahun lalu pun seperti itu. Nah, maka kita akan merancang kira-kira bagaimana konsep bursa kerja yang akan saling menguntungkan ya, baik pihak perusahaan, pihak penyedia jasa pekerjaan yang memang membutuhkan para alumni dari kita ataupun akan juga memberikan manfaat bagi para alumni kita yang sedang mencari kerja. Nah, ini kan tinggal menemukan mereka di momen yang tepatnya itu kapan kira-kira ya. Nanti kita akan rancang sehingga akan saling menguntungkan kerjasama antara pihak kampus, dalam hal ini pusat karir dan alumni, dengan stakeholder yang kita nanti akan coba koneksikan. Selanjutnya. Nah, ini magang. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal. Nah, magang ini kan aktivitas yang memang bagi sebagian besar mahasiswa ini sangat menyenangkan. Nah, saat ini di beberapa tahun terakhir ya, ini ada beberapa mahasiswa saya melihat di kampus kita yang magang ya, tapi ini di bagian di unit-unit tertentu sih ya. Saya lihat ada di bagian kemahasiswaan, ada yang di bagian umum, ada di akademik ya para mahasiswa kita. Tapi saya juga melihat magangnya mereka itu tidak terintegrasi dengan atau tidak berhubungan juga dengan pusat karir dan alumni. Ya. Karena magangnya para mahasiswa kita yang beberapa tahun terakhir saya lihat itu sepertinya yang menginisiasi dari bagian kepegawaian sepertinya ya. Nah, bukan bagian program dari pusat karir. Nah, seharusnya ini menjadi bagian dari aktivitas pusat karir, membuka kesempatan kepada para mahasiswa aktif kita minimal yang paling mudah memberikan kesempatan mereka untuk magang di kampus kita, minimal seperti itu. Nah, sehingga mereka bisa melihat bagaimana jenis dan bentuk pekerjaan yang real, ya, baik dikerjakan secara individual maupun secara kelompok, ya. Apalagi yang di MBKM sekarang kan peluang magang itu besar sekali dan ini kan lebih dicocok bagi para mahasiswa aktif, ya. Selanjutnya juga mahasiswa dibimbing oleh orang-orang yang sangat profesional. Jadi ketika memang ada peluang kita membuka akses magang bagi para mahasiswa di institusi tertentu, di perusahaan tertentu, maka dengan harapan mereka akan dibimbing oleh orang-orang yang sangat profesional, oleh para mentor yang profesional, sehingga mereka mendapatkan ilmu yang mungkin mereka tidak dapatkan di kampus. Jadi ilmu yang mereka dapat di kampus dilengkapi dengan ilmu yang mereka dapatkan di tempat mereka bekerja, sehingga saling melengkapi kedua ilmu ini. Ketika di kampus hanya mendapatkan teorinya saja, ketika mereka di tempat kerja mereka mendapatkan teori baru yang bisa dikombinasikan dengan teori yang mereka dapatkan di kampus, sehingga ketika mereka dibimbing oleh para mentor, mereka mendapatkan hasanah keilmuan baru. Nah, kemudian juga di magang ini
durasinya ya, kalau yang di MBKM saya kurang tahu detailnya ya, ketentuannya seperti apa. Yang jelas kan ketika memang kita membuat ketentuan di kurikulum yang MBKM ini kan ketentuannya ketika mereka sudah memasuki semester 6 dan 7, artinya ada 2 semester mereka punya peluang untuk kuliah di luar kampus. Nah, ini peluang mereka magang sebetulnya di MBKM jauh lebih lama ya, tidak hanya sekedar 18 minggu. Karena mahasiswa kita punya peluang melaksanakan aktivitas magang di luar kampus itu 2 semester, artinya hampir 1 tahun akademik. Yang keempat, para mahasiswa juga berpeluang mendapatkan sertifikasi sesuai dengan kinerja mereka saat magang. Jadi banyak para mahasiswa kita yang mendapatkan sertifikasi ketika mereka magang, dan tidak sedikit pula karena mereka magang di tempat tertentu, di perusahaan tertentu, di tempat kerja tertentu, karena mungkin tempat magangnya melihat, para mentornya melihat, para pembimbing melihat anak ini punya keahlian yang sangat baik, punya kompetensi yang sesuai dengan bidang tertentu, maka ketika mereka nanti lulus, mungkin banyak perusahaan yang sudah membuka kesempatan para mahasiswa kita ketika mereka menjadi alumni sudah siap membuka peluang mereka untuk masuk ke tempat mereka dulu magang. Ini kan banyak terjadi seperti itu. Selanjutnya silakan. Nah, ini tesis study. Nah, tadi saya sempat singgung sedikit. Jadi kan kalau kita bicara tesis study, maka sesungguhnya kita akan mengetahui bagaimana outcome dari pendidikan yang sudah mahasiswa kita alami atau lalui selama mereka studi di kampus kita. Nah, bagaimana sesungguhnya ketika mereka masuk ke dunia kerja, adakah transisi yang terjadi antara ilmu yang mereka dapatkan selama mereka studi di kampus kita dengan ilmu yang mereka bisa implementasikan di dunia kerja. Ini pasti akan ada transisi lah ya, tidak langsung mereka bisa langsung menyesuaikan dengan dunia kerja yang lebih real. Ketika memang kita melihat ada beberapa orang mahasiswa misalkan secara akademik dia mumpuni, dia punya IPK yang bagus, tapi tidak sedikit pula orang-orang seperti ini ketika masuk ke dunia kerja, padahal menurut pandangan kita ilmunya sudah cukup, tapi transisinya begitu sulit karena mungkin penyesuaiannya tidak mudah ya. Atau sebaliknya orang yang biasa-biasa saja, IPK-nya mungkin tidak cum laude lah, tapi ketika masuk ke dunia kerja, ilmu yang mereka dapatkan ini justru lebih mudah dimanfaatkan oleh stakeholder kita, oleh perusahaan-perusahaan yang mereka masuk di sana. Nah, sehingga tesis study ini penting untuk kita bisa mengevaluasi, bisa mendapatkan sebuah proses dari sistem yang sedang berjalan di kampus kita saat ini, terutama yang berkaitan dengan kurikulum. Jadi bagaimana kita melihat berhasil tidaknya kurikulum atau baik tidaknya kurikulum yang kita pakai, yang kita gunakan saat ini kita lihat dari bagaimana kita ketika melaksanakan tesis study. Kita analisis alumni-alumni kita di dunia kerjanya, ilmunya bermanfaat atau tidak, sesuai tidak kompetensi mereka dengan bidang ilmu mereka dengan tempat mereka bekerja. Nah, ketika memang berkesesuaian atau ilmu yang mereka dapatkan selama studi mereka ini ternyata dimanfaatkan dengan baik di perusahaan tertentu, maka kurikulum ini sudah bagus, tinggal diperbaiki ketika memang ada kekurangan sedikit-sedikit. Tapi sebaliknya ketika memang ilmu yang mereka dapatkan selama studi di kampus kita dengan implementasi di pekerjaan mereka sangat jauh, maka perlulah dievaluasi kembali kurikulum yang kita pergunakan saat ini. Karena perubahan begitu cepat, termasuk kurikulum pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan ya. Selanjutnya silakan. Ya, tadi saya sempat sampaikan beberapa program yang sudah dilaksanakan di Pusat Karir dan Alumni di kampus kita, yang kegiatannya ini seringkali disandingkan dengan kegiatan atau masuk ke dalam rangkaian dari pelaksanaan wisuda. Dalam hal ini khusus ada aktivitas pembekalan wisuda, bahasanya begitu.
Nah, salah satunya adalah ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Misalkan ini ada sosialisasi dari Disnaker Kota ya. Jadi mereka dikenalkan dengan dunia usaha dan dunia industri. Ketika mereka memang mendapatkan informasi dari Disnaker Kota saat itu, maka mereka mendapatkan informasi yang sangat komprehensif. Jadi dunia usaha mana, dunia industri mana yang membutuhkan tenaga-tenaga ahli dari kampus kita. Dan ini hampir setiap periodisasi wisuda ini kita mengundang dari Disnaker untuk sosialisasi. Tapi ini memang bentuknya hanya sosialisasi saja, informasi dan gambaran umum saja, ya, tidak dalam bentuk bursa kerja. Selanjutnya juga sebagaimana saya sampaikan tadi, ada pelatihan soft skill ya. Nah, ini biasanya diperuntukkan bagi para mahasiswa yang akan melaksanakan wisuda. Ini pembekalan juga bentuknya. Jadi Angkat ya. cara membuat CV, kemudian teknik wawancaranya bagaimana, kemudian bagaimana mereka diajari juga public speaking yang baik. Kemudian juga ada sosialisasi thesis study. Nah, sosialisasi thesis study yang terakhir kali kita kemarin. Nggak boleh tinggalin anak kamu yang itu, nanti meninggal lagi. Ini sempat kita sudah sampaikan surat thesis study ini ke seluruh program studi untuk membantu mendorong para alumninya mengisi lembaran isian yang sudah kita siapkan. Karena thesis study ini kepentingannya bukan hanya sekedar untuk akreditasi saja, ya, tapi ini untuk meningkatkan kualitas kurikulum yang kita gunakan saat ini. Yang selanjutnya adalah bursa kerja. Nah, yang bursa kerja yang saya sampaikan tadi di awal juga saya sampaikan, insya Allah ke depan kita akan menjalin jejaring yang baik dengan institusi-institusi terkait, sehingga pelaksanaan bursa kerja ini bisa terlihat gemaknya ya, baik untuk internal para alumni kita atau untuk para mahasiswa aktif kita atau mungkin bagi masyarakat umum di Sukabumi khususnya. Dan satu lagi silakan terakhir. Nah, ini kerjasama yang tahun ini ya kita sudah laksanakan ya, dari Pusat Karir dan Alumni. Kita di bulan Maret kemarin kita kolaborasi dengan CDC UI ya. Jadi Career Development Center yang UI miliki. Nah, ini kemarin di bulan Maret kemarin itu kita ikut expo ya, ikut expo. Ya mungkin informasi ini juga tidak semua para alumni kita tahu ya. Nah, tadi masalahnya kita belum bisa memanfaatkan jejaring alumni kita sehingga informasi-informasi seperti ini mungkin tidak tersampaikan dengan baik. Maka insya Allah ke depan kita akan coba memperbaiki dulu jejaring dengan para alumni kita dengan membuat sistem sehingga aktivitas para alumni kita lebih mudah terlacak. Termasuk kita sempat membuat dibantu oleh para mahasiswa kita untuk membuka akses kepada para alumni via telepon. Jadi kita punya data teleponnya, kita teleponin para alumni ini di staff, kita dibantu oleh beberapa mahasiswa untuk minimal kita minta data kerja di mana, minimal seperti itu waktu itu ya. Tapi itu pun tidak semuanya merespon dengan baik, padahal kita telepon semua itu ya, saat itu telepon. Minimal kita minta data para alumni yang sudah bekerja, yang sudah 2 tahun terakhir lulus dari kampus kita sudah bekerja atau belum. Itu juga banyak yang tidak menjawab. Kalaupun menjawab ya responnya kurang bagus lah ya, karena entah apa masalahnya. Sehingga kita akan coba membangun dan memperbaiki kualitas jejaring kita dengan alumni karena ini penting. Karena walaupun bagaimana alumni ini menjadi agen yang sangat baik ya, informasi dari alumni, penilaian dari alumni yang baik terhadap kampus kita ini akan mempengaruhi terhadap peminatan para calon mahasiswa kita untuk masuk ke kampus kita. Jadi kita akan coba baik-baikin alumni lah biar memberikan penilaian yang sangat baik kepada kampus kita. Kemudian juga kemarin tahun ini kita juga bekerja sama dengan Nusa Talent ya. Ini Expo Nusa Talent, ini bursa kerja online ya. Dan ini beberapa kali mereka juga menawarkan untuk kerjasama yang lebih
banyak, lebih luas. Tapi karena memang kondisinya saat ini di pusat karir ini anggarannya pun terbatas, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan kita kerjasamakan tahun ini harusnya dapat direalisasikan, tapi memang agak terhambat. Padahal ini Expo Nusa Thailand ini membuka peluang ya untuk bekerja sama lebih intens dengan pihak pusat karir dan alumni kita. Dan terakhir kita juga bekerja sama dengan ICCN, yaitu Perkumpulan Pusat Karir Indonesia. Jadi kita sebetulnya sedang merancang dulu jaringan yang baik dengan pihak eksternal, sehingga ketika memang nanti pusat karir dan alumni UMI ini sudah baik dalam tata kelolanya dan punya payung hukum yang jelas, maka siapapun berkesempatan untuk memanfaatkan berbagai macam fasilitas layanan yang kami siapkan ke depan, sehingga setiap mahasiswa yang masuk di kampus kita sudah kita siapkan, sudah kita rencanakan karir mereka, sehingga kelak ketika mereka lulus, mereka sudah tidak akan bingung lagi, mereka akan kerja di mana, mereka akan mengambil keputusan jadi apa, itu kita sudah siapkan tempat mereka untuk berkonsultasi terkait dengan pengembangan karir mereka. Karena walaupun bagaimana, setiap para mahasiswa yang masuk di kampus kita, khususnya di Prodi Agribisnis, punya harapan dan punya cita-cita yang sangat mulia. Mereka ingin setelah lulus itu setidak-tidaknya cara mereka membahagiakan orang tua mereka bekerja. Maka insya Allah ke depan kita akan coba memperbaiki kualitas pusat karir dan alumni yang dimiliki. Terima kasih, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andri atas penyampaian materinya ya mengenai pusat karir UMI, bimbingan karir seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi nih Pak. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau bertanya, yang kepo banget nih tentang bimbingan karir ini, boleh banget di raise hand, diklik fitur raise hand-nya, ataupun bisa diketik di kolom chat gitu ya. Nah, boleh silakan nih teman-teman yang tadi yang masih kepo tentang pusat karir itu kayak gimana, bimbingan karir itu kayak gimana, boleh banget nih buat ditanya ini mumpung ada Pak Andrinya di sini. Raise hand, bisa raise hand ataupun diketik di kolom chat. Yuk, apa ada yang mau bertanya kah? Mudah-mudahan teman-teman masih stay on di masing-masing handphone atau laptopnya ya, karena kita masih ada informasi lain nih tentunya yang sangat-sangat penting. Nah, ini ada yang raise hand dari Akang Tubagus Maulana Fatur Rahman. Boleh nih Kang, boleh diaktifkan videonya ataupun suaranya, mangga. Kepada Kang Tubagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Maulana Fatur Rahman dari mahasiswa non-reguler. Ini terkait mengenai bimbingan karir kan ya, sejauh ini yang Tubagus simak mengenai bimbingan karir lebih membahas ke plan mahasiswa yang selalu standby di kampus. Berikut juga untuk alumni gitu. Yang mau Tubagus tanyakan terkait mahasiswa non-reg yang bisa dikategorikan mayoritasnya sudah bekerja di bidang pekerjaan yang mereka kuasai gitu. Nah, agar lebih matang dengan pengaplikasian dari teori perkuliahan ke lapangan pekerjaannya, itu harus seperti apa lagi gitu. Secara dasar bagi mahasiswa non-reguler selalu terkendala untuk menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan seperti magang dan lain-lainnya gitu. Beda halnya dengan mahasiswa non-reguler yang lebih ke berbisnis gitu. Mungkin hanya itu aja yang mau Tubagus tanyakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, makasih Kang Tubagus pertanyaannya. Pak Andri mau langsung dijawab apa? Langsung aja. Langsung, oke silakan Pak.
Terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa dari Tugu Bagus. Jadi betul ya yang disampaikan tadi, sejauh ini memang, pusat karir itu kita memprioritaskan kepada para mahasiswa yang reguler dan yang para alumni yang reguler juga. Artinya tingkat intensitas mereka ke kampusnya yang sering. Jadi kita melayani yang biasa ke kampus lah. Nah, memang betul ketika memang kita padahal mahasiswa kita yang non regulernya sangat banyak dan memang kurang tersentuh dengan kegiatan-kegiatan bimbingan, konsultasi dan seterusnya. Nah, insya Allah ke depan kita akan mencoba merancang kira-kira untuk mahasiswa yang non reguler, khusus yang sudah bekerja, walaupun yang namanya bimbingan karir ini penting ya, dan ini bukan hanya sekedar untuk para mahasiswa yang belum bekerja saja, yang bekerja pun tetap harus mendapatkan bimbingan karena tidak sedikit para mahasiswa yang bekerja saat ini. Saya misalkan mengambil contoh di beberapa prodi yang saya mengajar di Nonrek, mereka kerjanya di perusahaan A, mereka memutuskan kuliah di prodi B, karena harapan mereka setelah mereka lulus, mereka ingin bekerja di tempat sebagaimana ilmu yang studi mereka di prodi B tersebut. Karena dia ingin keluar dari pekerjaan yang A, yang karena menurut mereka tidak sesuai. Nah, seperti itu kan penting untuk dikonsultasikan. Termasuk tadi ya kesempatan yang magang. Nah, sebetulnya di kurikulum yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, nah kesempatan para mahasiswa yang non-rek yang sudah bekerja ini besar untuk melaksanakan magang. Apalagi yang sudah punya tempat kerja yang jelas ya. Tinggal nanti mungkin disinergikan dengan kurikulum yang ada, dikonsultasikan dengan pihak prodi kira-kira bagaimana konsep magang bagi para mahasiswa yang sudah memang bekerja saat ini, khususnya yang non-rek. Dan insya Allah ketika memang ke depan aktivitas para mahasiswa non-rek ini karena terbatas waktu, mereka hanya berkesempatan di weekend saja. Ketika memang nanti kita buat ketentuan bagi para mahasiswa non-rek, layanan untuk bimbingan karir kita juga siapkan di hari ketika memang aktivitas para mahasiswa non-rek itu bisa. Jadi kalau Sabtu Minggu ya kita siapkan Sabtu Minggu. Walaupun mungkin tidak tiap minggu kita siapkan minggu keberapa, bulan apa, jam berapa. Kita siapkan sesuai dengan janji lah ya. Nah, termasuk yang sedang berjalan sekarang pun, karena kita juga baru sebatas bimbingan konseling masalah-masalah yang sangat pribadi, ini layanannya by phone ya. Jadi janjian dulu kapan baru kita siapkan konselornya yang saat ini berjalan, tapi itu baru sebatas bimbingan-bimbingan yang masalah-masalah pribadi ya. Tapi untuk bimbingan karir sendiri ini sebagaimana saya sampaikan tadi, kita belum memiliki konselor yang profesional, tapi ke depan kita akan rancang, kita akan siapkan, karena ini penting dan menjadi kebutuhan. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih Pak. Jadi gitu Kang, non-rek juga berhak mendapatkan fasilitas layanan bimbingan karir ini ya Pak, tentunya. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Andri. Mudah-mudahan secepatnya bisa terrealisasikan untuk program bimbingan karir khusus bagi mahasiswa-mahasiswa non-reguler. Siap, insya Allah. Ya, oke. Makasih Kang tuh bagus, pertanyaannya bagus banget. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang lain nih yang masih ada mau bertanya, bisa raise hand atau di kolom chat. Nah, jangan lupa juga diperiksa di kolom chatnya ada link presensi, bisa diisi ya teman-teman semuanya. Nah, jangan lupa diisi link presensinya. Yuk, yang mau bertanya lagi, masih ada waktunya nih. Oke, ini ada pertanyaan yang dari kolom chat nih Pak. Assalamualaikum, Teh izin bertanya mengenai karir. Apakah kita harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan prodi yang kita ambil? Dan apa saja prospek kerja di bidang agribisnis sendiri? Begitu Pak, mungkin Bapak bisa bantu menjawab. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari mahasiswa masih imut-imut kayaknya ya. Ini mahasiswa baru nih kayaknya. Betul banget Pak. Jadi sebetulnya kita nanti ya rekan-rekan yang mahasiswa baru misalkan, karena mungkin aktivitas kuliah kalian juga masih daring, full daring, kalaupun memang ke kampus pun sangat terbatas. Sehingga kalian mungkin masih bingung ketika saya menjadi mahasiswa agribisnis, saya mau jadi apa nih ya, kira-kira begitulah ya pertanyaannya. Nah sebetulnya bagi rekan-rekan yang sekarang menjadi mahasiswa agribisnis,
kalian perlu bersyukur karena kalian mendapat ada di prodi dengan dosen-dosen yang sangat luar biasa, konsen untuk membina, membimbing kalian dalam segala hal, baik kegiatan yang akademik maupun non akademik. Jadi kalian jangan, insya Allah tidak akan bingung saya mau jadi apa, kira-kira saya nanti kerja sesuai dengan bidang ilmu saya atau tidak. Nah ini nanti, inilah pentingnya ada bimbingan karir itu, kita akan coba rancang, termasuk mungkin prodi juga sudah punya rancangan, akan diarahkan peminatan kalian tuh, karena di agribisnis juga ada beberapa bidang keahlian tertentu yang sesuai dengan minatnya nanti. Ini kalian akan diarahkan oleh prodi, peminatan kalian tuh kemana sih? Nah, gitu ya. Nah, sehingga nanti akan diarahkan. Tapi kalau seandainya kalian punya minat yang di luar bidang keilmuan kalian, atau mungkin kalian nanti pas lulus tiba-tiba kerjanya di bank, ya nggak ada masalah juga ya. Toh ilmu itu tidak akan ada istilah yang kalau orang Sunda bilang ilmu mah teu berat dibawa, dan ilmu itu insya Allah bermanfaat. Dan ilmu yang baik itu, manusia yang baik itu adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Jadi kalau kalian punya ilmu, manfaatkan ilmu itu, tidak mesti harus di dunia kerja saja, di tempat lain pun bisa. Tapi kalau yang lebih baik lagi, ketika kalian nanti memutuskan ingin bekerja, sesuai dengan bidang keilmuan kalian yang kalian dalami selama studi. Nah, jadi akan lebih bermanfaat lagi ilmu kalian. Dan ini kan pilihan hidup lah ya, dan ketentuan dan takdir Allah nantinya ya. Tapi kalian tetap harus upayakan, jadilah mahasiswa yang baik, kuliahnya yang rajin, akademiknya juga harus bagus, juga non-akademiknya juga harus tetap bisa dilaksanakan dengan baik, dan insya Allah kalian akan mendapatkan bimbingan yang sangat luar biasa dari dosen-dosen di prodi agribisnis, karena dosen-dosen agribisnis rata-rata sudah doktor ya semua, ada yang hampir doktor, ada yang sudah doktornya banyak, jadi kalian akan mendapatkan bimbingan yang sangat luar biasa, sehingga program-program di kampus kita, khususnya yang di prodi agribisnis ini selalu mengikut sertakan para mahasiswanya. Ya, saya berterima kasih kepada Bu Neneng khususnya yang senantiasa membantu para mahasiswa di agribisnis khususnya, dan di luar agribisnis ya, yang kemarin program PHP 2D di tahap pertama kita lolos 6 kelompok ya. Kemarin tahap selanjutnya kita 3 kelompok ya. Termasuk program Wira Desa dan seterusnya. Ini kan luar biasa ya, dukungan dan support dari para dosen. Jadi buat penanya tadi, kalian tinggal ngobrol dan banyak silaturahmi dengan dosen-dosennya, sehingga insya Allah akan mendapatkan pencerahan dan diarahkan ke arah yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Mohon izin Pak Andri sama MC, boleh mangga. boleh saya memberikan tambahan Oh, sedikit. ya silakan Bu, mantap Bu. Mantap. Itu di atasan Bu. Di atasan Bu. Oke. Tadi siapa yang bertanya itu? Saya tidak melihat orangnya ya. Tidak melihat namanya tadi, cuma dengar. Mungkin mudah. Seharusnya sih di semester 1 itu memang ada proses pemantapan pilihan ya. Proses pemantapan pilihan. Jadi pasti di beberapa mata kuliah itu ada motivasi ya. Tetapi mungkin saya sebagai ketua prodi juga perlu menambahkan bahwa ketika Anda memilih program studi agribisnis, Anda tidak salah ya, tidak salah memilih program studi. Insya Allah kalau kita melihat kepada profil lulusan program studi itu semua bidang, semua pekerjaan bidang, meskipun katakanlah misalnya seolah-olah dalam tanda kutip seolah-olah tidak sesuai dengan bidang ilmu kita, itu sesungguhnya sangat berhubungan. Contoh saja, katakanlah kan ketika misalnya anak-anak yang baru lulus atau sudah 2-3 tahun berada di masyarakat, tiba-tiba ada pencalonan legislatif misalnya ya, pemilu demokrasi nih misalnya, pemilu pesta demokrasi. Anda ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPRD misalnya, apakah latar belakang Anda sebagai agribisnis itu mampu tidak sesuai kah? Tidak sesuai atau tidak sesuai? Saya pikir sesuai, karena ketika Anda mengambil kebijakan untuk terkait dengan pertumbuhan ekonomi misalnya, di salah satunya adalah pertanian, maka Anda harus paham itu bagaimana mekanisme
atau proses-proses tata niaga di pertanian gitu ya, sehingga Anda tidak salah dalam mengambil keputusan nantinya. Artinya tadi seperti yang Pak Andri bilang bahwa seseorang itu akan bermanfaat ketika dia bermanfaat itu merupakan orang yang memang beruntung begitu ya. Jadi intinya apapun bidang ilmu yang Anda pelajari pada hari ini, tidak hanya agribisnis, itu akan membawa dampak yang cukup baik. Karena apa? Karena di dalam proses perkuliahan itu ada proses pendewasaan pemikiran. Kemudian pengendalian emosi. Sehingga nanti ketika Anda sudah menjadi sarjana dengan level KKNI di tingkat 6 gitu ya, Anda mampu bekerja sama, Anda mampu beradaptasi, Anda mampu menganalisa suatu permasalahan dan mencari solusi. Itu yang diharapkan. Begitu ya. Sehingga tidak lagi latar belakang keilmuan itu menjadi sesuatu hal yang sangat, bukan berarti tidak penting, sangat penting, tapi bukan yang utama gitu. Karena ternyata setelah bekerja kita juga melaksanakan tersedia Pak Andri ya, 3 hal yang diinginkan oleh user itu dari alumni kita, alumni agribisnis terutama karena kita melakukannya di alumni agribisnis. Yang pertama mereka memiliki kejujuran. Itu. Ini yang utama. Kemudian yang kedua mereka mampu bekerja sama dan mereka mampu untuk membangun jejaring. Kemudian yang selanjutnya adalah mereka bisa menghadapi satu masalah dan kemudian mengambil keputusan. Jadi inisiatif, ada kreatif begitu ya, tidak menunggu untuk disuruh gitu. Nah, itu yang diinginkan oleh user itu. Sehingga saya pikir ini menjadi suatu seharusnya gitu dimiliki oleh seluruh lulusan dari program studi agribisnis ini. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Emma yang sudah menambahkan, kepada Pak Andri juga. Ya, Nah, sama-sama. begitu ya Teh Nurul Syifa. Jadi jangan khawatir, kita intinya sih harus lebih mengembangkan skill kita di luar keilmuan yang saat ini kita pelajari gitu ya. Oke, buat teman-teman yang lainnya, apa masih ada nih yang mau bertanya? Bisa raise hand ataupun chat di kolom chat ya. Diingatkan juga jangan lupa untuk isi presensi. Izin Teh Sandora. Siapa ini? Ardi. Oh iya, mangga Ardi. Ingin bertanya silakan. Bisa dibuka videonya ataupun suaranya, mangga. Saya nggak diaktifin videonya soalnya takutnya patah-patah. Oke, silakan. Izin Pak untuk pertanyaannya. Saya Ari Muhammad Arifin dari Prodi Agribisnis semester 4. Terkait Poko sendiri ini, apakah hanya sebatas kita punya arahan karirnya aja, atau ada khusus sebuah rencana buat kedepannya, ada support dari Poko sendiri terkait mahasiswa khususnya lulusan agribisnis yang mau membuka peluang usaha gitu Pak? Oh iya. Cuma buat apakah terlepas dari lulusan agribisnis ataupun yang masih kuliah gitu Pak? Iya. Apakah ada support anggaran di situnya gitu Pak, berupa bentuk ataupun seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Ya, siap. Oh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul. Bapak tadi sempat lupa ya menyampaikan. Jadi sebetulnya di pusat karir mahasiswa dan alumni yang ideal itu ketika kita melakukan atau melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan peminatan dan kebutuhan, juga kita kalau memang memungkinkan kita juga support ketika memang ada kelompok mahasiswa atau individu mahasiswa yang memang saat itu sudah mulai merintis usaha. Nah, salah satu bentuk supportnya mungkin kita support juga dalam hal pembiayaan dan pendanaan. Atau sebaliknya, setelah kita latih, kita akan coba arahkan mahasiswa kita sebagai bentuk uji coba, kita berikan modal, sok coba jalankan usahanya, coba jalankan dari hasil pelatihan yang sudah kita lakukan. Itu memang gambaran yang idealnya memang seperti itu ya. Terima kasih tadi pertanyaannya, Bapak tadi lupa menyampaikan. Memang rencana kami seperti itu.
Bahkan yang ideal lagi memang di salah satu, kalau saya melihat di beberapa kampus yang sudah besar, di pusat karir itu salah satu bentuk layanannya juga ada unit yang memang punya konsen di inkubator bisnis mahasiswa. Jadi kalau memang ada beberapa peminatan, karena saya melihat di agribisnis khususnya misalkan banyak mahasiswa yang memang punya jiwa entrepreneur yang sangat baik dan mereka sudah jalan saat ini. Ketika memang terbentur dengan pembiayaan, ini pusat karir yang ke depan kita akan bangun dan kita akan perbaiki kualitasnya. Insya Allah dengan hal yang terkait dengan pendanaannya pun kita akan coba support ya. Ketika memang sudah jelas usahanya jelas. Atau mungkin kita membangun bersama-sama ya bentuk inkubator bisnis yang di bidang agribisnis misalkan. Kira-kira apa bentuknya nanti kita diskusikan. Insya Allah hal-hal seperti itu juga kita sudah pikirkan, kita akan rancang sehingga pusat karir ini bukan sekedar bentuk tidak hanya sekedar unit yang melengkapi struktur organisasi saja, tapi memang memiliki peran yang sangat strategis untuk pengembangan para mahasiswa kita dan para alumni kita. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Begitu ya Kang Ardi, jadi untuk yang mau bisnis juga nanti dibantu gitu ya Pak? Insya Allah. Nah, insya Allah dibantu. Oke teman-teman semuanya, kita masih ada waktu nih yang mau bertanya, bisa satu penanya lagi. Kalau yang mau bisa raise hand ataupun chat ya di kolom chat. Terus diingatkan juga jangan lupa isi presensinya yang ada di kolom chat. Apa masih ada? Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa ditanyakan secara personal ya Pak, tidak di forum ini gitu, di luar forum ini bisa ditanyakan ke Pak Andri ataupun ke Ketua Prodi kita, Ibu Emma. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai Pukau dan bimbingan karir ini. Untuk itu akan ada pemberian sertifikat kepada Pak Andri selaku pemateri. Mangga, host. Nah, ini dia sertifikat untuk Pak Andri Muasi Idarul Haq sebagai pemateri dalam kegiatan bimbingan karir dengan tema peran dan fasilitasi pusat karir dan alumni UMI untuk mewujudkan lulusan yang unggul yang diselenggarakan oleh program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tanggal 23 Juni 2021. Terima kasih. Bu Emma. Nuhun. Baik, terima kasih Bapak sekali lagi kami ucapkan. Oke, kita tepuk tangan virtual dulu untuk Pak Andri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Yeay, makasih banyak ya Pak. Nah, oke, selanjutnya kita ada informasi penting lagi nih teman-teman semuanya. Jadi nanti kita akan program studi agribisnis akan mengadakan bimbingan karir yang dilaksanakan 1 bulan sekali, yang mana itu dilaksanakannya tuh di minggu keempat setiap bulan di hari Rabu. Nah, ini difasilitasi oleh program studi agribisnis dan juga pusat karir UMI. Dilaksanakannya tuh secara offline langsung ke kampus, nanti ada pembagian kelompoknya juga. Mungkin dari panitia boleh di-share, bisa di-share pembagian kelompoknya. Nah, teman-teman bisa dicek gitu ya. Di link yang udah dikirim sama admin nih di kolom chat mengenai kelompok yang akan dilaksanakan bimbingan karir gitu ya. Bimbingan karirnya dilakukan secara offline, sekali lagi secara offline, tapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan sebagainya. Dilakukan di setiap bulan 1 kali di minggu keempat di hari Rabu. Nah, jangan lupa dicek ya, jangan lupa juga nanti dikasih tanda gitu untuk waktu-waktunya. Nah, oke, mungkin sebelum
Baik, nah sebelum menutup, kita akan sesi foto bersama dulu. Untuk teman-teman bisa nih dibuka videonya, kameranya di-on. Kita foto bersama dulu, foto virtual ya. Yang lainnya, Bisa deh. mikrofonnya dimatiin aja ya, kameranya aja yang dibuka. Oke, teman-teman, ini kita ada 4 halaman ya, teman-teman stay terus bergaya biar semuanya kefoto. Kita mulai di halaman pertama ya, siap. Ini nggak akan tahu masuknya kemana, jadi tetap bergaya aja semuanya ya. Oke. Ya. Sip. Bentar. Oke. Selanjutnya, siap ya. 1, 2, 3. Sip. Bentar. Masih ya. Semuanya masih tetap buka kameranya. 1, 2, 3. Pak, emang kamera harus. Oke. Terakhir ya. Semuanya 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih admin yang sudah membantu foto bersama. Terima kasih juga saya ucapkan untuk pemateri Pak Andri yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Nah, sebelum saya kembali Kemute Sandora, kemute. Mute Sandora. mohon maaf. Nah, sebelum diserahkan lagi ke MC, saya mau ngasih kesimpulan nih buat teman-teman semuanya. Jadi kita sudah difasilitasi oleh Pukau dan juga program studi agribisnis mengenai bimbingan karir, dan kita akan diarahkan potensi kita seperti apa dan prospek kita di masa depan tuh bakal seperti apa gitu. Nah, selain itu juga dari diri kita sendiri sebagai mahasiswa, kita harus sudah punya rencana dan mulai merancang strategi apa nih yang akan kita laksanakan untuk masa depan kita semua. Nah, selain itu, saya juga punya sebelum menutup, saya punya quotes yang ini bener nyindir banget sih kayaknya, biar kita nggak terlalu banyak membuang waktu juga di masa sekarang. Quotes-nya kayak gini, 20 years from now, you will be more disappointed by the things that you didn't do and the ones you did do. Jadi intinya lakukan yang terbaik hari ini dan jangan sampai menyesal di 20 tahun kemudian. Saya Nur Sophia Sandora sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Nur Sophia Sandora selaku moderator yang telah memandu acara bimbingan karir pada hari ini. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, acara bimbingan karir telah selesai. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Andri, Zikri, Sandora. Sama Ibu. Sadayana mangga. Terima kasih Ibu Bapak semuanya teman-teman. Terima kasih semuanya. Saya izin live. Izin live ya.